Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nanang Nurudin, pengawas SMA dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Video praktek baik ini berjudul Pendampingan Transformatif dan Berkelanjutan dengan Metode CAR. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831 Tahun 2023, pengawas sekolah berperan sebagai agen perubahan yang mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan. Karena itu, pengawas sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan terjadinya transformasi pendidikan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi pendidikan nasional. Sebagai pengawas sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, saya mendampingi 8 sekolah yang tersebar di beberapa kabupaten, dengan kondisi wilayah yang beragam, dari daerah rawa seperti SMA Negeri 1 Daha Barat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hingga daerah pegunungan seperti SMA Negeri 1 Paramasan di Kabupaten Banjar, SMA Negeri 9 Berabe di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan SMA Negeri 1 Piani di Kabupaten Tapin. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman praktek baik dalam melaksanakan tugas pendampingan sekolah dengan metode CAR, coaching, action, dan refleksi. Pengalaman ini tidak hanya membawa perubahan bagi guru, murid, dan komunitas sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang transformatif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Satu sekolah binaan saya adalah SMA 1 Piani di Kabupaten Tapin. Sekolah ini berada di wilayah pegunungan dengan akses yang tidak mudah. Dari data Dapodik, sekolah ini memiliki seorang kepsek, 9 guru mata pelajaran, dan 4 tenaga pendidikan. Fasilitas pendidikan masih terbatas, begitu pula kemampuan literasi dan numerasi siswa. Berdasarkan rapot pendidikan tahun 2024, kemampuan literasi sekolah sebesar 59,67, numerasi 55,22, dan kualitas pembelajaran 61,88. Data ini mencerminkan bahwa sekolah ini membutuhkan pendampingan yang lebih intensif dan terarah. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis di wilayah sekolah binaan, saya merancang langkah-langkah pendampingan yang konkret, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi guru, murid, serta komunitas sekolah. Sebagai pengawas sekolah di SMA Negeri 1 Piani, saya melaksanakan pendampingan dengan menggunakan metode CAR, coaching, action, dan refleksi. Untuk mendukung transformasi pendidikan yang sejalan dengan konsep pembelajaran mendalam dan semangat GTK Hebat Indonesia Kuat. Langkah pertama saya dalam proses pendampingan ini adalah dengan coaching. Bagi saya, coaching berarti membimbing tanpa menggurui dan mendengar tanpa menghakimi. Dalam proses ini, saya memetakan kepemimpinan sekolah, mengenali potensi serta tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah ataupun para guru. Setelah proses coaching, saya lanjutkan dengan aksi nyata. Pada tahap action, saya manfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membantu guru menganalisis data rapot pendidikan. Dengan pendekatan berbasis data, kami dapat menemukan area yang perlu diperkuat, terutama dalam aspek literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Saya mendampingi kepala sekolah dan tim pengembang sekolah dalam proses penyusunan RKT, RKJM, serta kurikulum satuan pendidikan yang lebih kontekstual dengan kondisi dan potensi lingkungan sekitar. Selain itu, saya juga berperan sebagai narasumber dalam kegiatan IHT untuk penyusunan CP, TP, ATP, dan rencana pembelajaran mendalam yang berbasis rapot pendidikan.
Saya pun menginisiasi kegiatan sosialisasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, agar nilai-nilai karakter, kemandirian, dan kebinekaan dapat tumbuh kuat di lingkungan sekolah. Karena bagi saya, pendidikan yang kuat bukan hanya tentang angka dan data, tetapi tentang nilai dan budaya yang hidup dalam keseharian. Setelah tahap coaching dan action, saya melanjutkan dengan refleksi. Refleksi saya lakukan untuk membangun kebiasaan introspeksi dan perbaikan berkelanjutan di SMA Negeri 1 Piani. Melalui refleksi, guru dan tenaga kependidikan belajar melihat kembali praktek yang sudah dilakukan, menemukan hal yang perlu diperbaiki, dan merancang solusi bersama. Setiap selesai kegiatan pendampingan, saya mengadakan sesi refleksi rutin bersama. Kami berdiskusi tentang apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Dalam sesi ini, muncul banyak ide dan solusi untuk mengatasi tantangan, terutama dalam menerapkan kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam. Saya juga menggunakan jurnal pendampingan untuk mencatat hasil refleksi dan umpan balik dari guru. Catatan ini menjadi bahan penting untuk memperbaiki strategi pendampingan ke depan. Refleksi pada pendampingan saya di SMA 1 Piani dengan metode CAR, coaching, action, dan refleksi telah memberikan dampak nyata dan terukur. Berdasarkan rapot pendidikan tahun 2025, beberapa capaian sekolah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, yaitu kemampuan literasi naik, kemampuan numerasi turun sedikit, kualitas pembelajaran naik signifikan yang mencerminkan aktivitas pendampingan dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Karakter siswa juga meningkat berkat penerapan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui proyek berbasis lingkungan. Kondisi keamanan sekolah dan kebinekaan sekolah meningkat, menunjukkan lingkungan belajar yang semakin aman, nyaman, dan inklusif. Dalam peran saya sebagai agen perubahan, saya belajar bahwa pendampingan bukan sekedar tugas, tetapi panggilan untuk menghadirkan perubahan. Dengan pemanfaatan teknologi AI untuk menganalisis data, serta terus memberi dukungan moral dan profesional kepada guru, saya melihat motivasi GTK dan siswa semakin tumbuh. Dari pengalaman ini, saya semakin yakin melalui refleksi rutin, aksi nyata, dan kolaborasi yang berkelanjutan, transformasi pendidikan bukan hanya mungkin terjadi, tetapi benar-benar dapat terwujud. Dan dari SMA Negeri 1 Piani, semangat perubahan itu terus menyebar ke sekolah-sekolah binaan lain di Kalimantan Selatan. Sekolah SMA 1 Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Saya, Indriati Armayani, SPD MAK, dengan tulus mendukung dedikasi Bapak Nanang Nurudin, SPD MPD, sebagai pengawas sekolah kami. Komitmen beliau telah mentransformasi pendidikan kami, yang dimana selaras dengan tema GTK Hebat, Indonesia Kuat. Dedikasi Bapak Nanang Nurudin menginspirasi GTK kami menjadi pelopor pendidikan bermutu, memperkuat Indonesia kuat. Saya sangat mendukung partisipasi beliau di apresiasi GTK Dedikatif 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru SMA 1 Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, nama saya Parti, dengan antusias mendukung dedikasi Bapak Nanang Nurudin SPD MPD sebagai pengawas sekolah kami. Pengabdian beliau telah membangkitkan semangat kami sebagai GTK selaras dengan tema GTK Hebat, Indonesia Kuat. Kemudian Bapak Nanang telah mengubah kami menjadi GTK Hebat, memperkuat fondasi Indonesia Kuat. Saya bangga merekomendasikan beliau untuk apresiasi GTK Dedikatif 2025. Semoga inspirasi ini menyebar luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah video praktek baik saya. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.